Ya, oke. Alhamdulillah, sebagian besar sudah mendengarkan ya. Dan bagi yang tidak berhalangan, boleh membuka kameranya. Semoga ini bagian dari ikhtiar kita selalu memotivasi, ayah bunda ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahma. Segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita pada kesempatan penuh keberkahan ini di majelis ilmu, dan salawat serta taslim atas junjungan Nabi besar Muhammad SAW, Nabi yang senantiasa kita dambakan syafaatnya, dan semoga kita menjadi bagian dari umat yang mendapatkan syafaat tersebut dari baginda Rasulullah SAW. Sama sekali rahmatin Allah, Alhamdulillah, pada kesempatan berbagai ini kami menyampaikan, baru beberapa menit yang lalu kami baru tiba ya dari Bandara Internasional Minangkabau setelah pesawat kami landing, dan dari Bandung kemudian Jakarta langsung ke Padang. Alhamdulillah ala kulli hal. Bunda rahmatin Allah, pada kesempatan malam ini ya, seyogyanya diisi oleh Abah Latif ya, namun beliau berhalangan dan besok baru Abah Latif bisa mengisinya, namun tidak mengurangi semangat kita ya, walaupun durasinya mungkin tidak panjang ya, disebabkan juga mungkin ada beberapa jamaah kita yang punya aktivitas yang lain di malam Ahad ini, pun juga kami pun baru tiba dan masih ada semangat ya untuk bisa bersuah dengan ayah bunda di majelis yang penuh keberkahan ini. Betapa tidak, eh, program kita yaitu program 3 gratis 1 ya, yang akan berakhir 3 hari lagi ayah bunda. Tepatnya tanggal 20 pukul 00 ya pas. Dan kita belum tahu apakah ada perpanjangan atau tidak. Namun melihat apa namanya, antusias jamaah kita, bisa ada kemungkinan diperpanjang. Ya, kita tinggal lihat. Ya, makanya saya mendapatkan tugas untuk setiap hari mendampingi ayah bunda, mengingatkan impiannya, mengingatkan untuk bagaimana bisa meraih potensi terbaik yang ada di dalam diri. Terkadang ayah bunda, orang penakut itu ketika berjalan di tempat yang gelap, itu akan menjadi berani ketika dia bersama dengan orang penakut yang lainnya. Ya, coba kita pernah lihat ya, ada orang yang takut lewat hutan. Terus ada juga orang yang satunya lagi takut. Tapi kalau dua orang takut itu menjadi dua orang yang berani. Karena saling memotivasi. Kemudian kita bisa mendengarkan testimoni dari yang lainnya. Kemudian kemudian dari apa yang telah kita pelajari pun juga sejatinya kita sudah berada di satu langkah lebih baik dibandingkan orang-orang yang belum menjalankan program ini. Baik, sebelumnya saya mau sampaikan kepada Bunda. Pada kesempatan berbahagia ini kita nggak lama ya. Saya cuma mau menyapa ya Bunda untuk mengingatkan lagi, karena nanti malam insya Allah kita akan lebih intens lagi. Namun demikian, saya mau tanya yang sudah berangkat umroh ya, eh, baik itu gratis maupun berbayar, katakan apa, tulis angka 1 ya. Ya udah, ketik angka 1. Iya. Hmm. Bunda Nisam. Oke, siapa lagi Bunda yang sudah berangkat umroh? Ya, ini ya, Bunda Yanti, Bunda Sardawati. Nah, Bunda Yanti akan berangkat lagi nih umroh nih, Masya Allah ya. Bunda Sardawati, Masya Allah. Yang lainnya yang sudah berangkat umroh, baik itu berbayar maupun gratis. Ya. Baik, Bunda Rahmatullah, sambil menunggu yang lain, saya mau mengingatkan kepada kita, ya, pada kesempatan berbahagia ini bahwa semua yang kita alami pada hari ini, itu adalah merupakan hasil upaya kita 5-10 tahun yang lalu. Ya, apa yang telah kita upayakan itu kita akan panen hari ini. Namun terkadang banyak orang yang tidak memahami itu, ya. Sehingga yang terjadi adalah mereka
tidak meninggalkan sebuah legacy. Ya, dia tidak bisa berpikir jauh sehingga dapat mewariskan nilai. Nah, pada kesempatan berbahagia ini saya akan membahas sebuah legacy mindset ya Bunda, mempersiapkan insya Allah nanti dalam waktu dekat ini saya akan meluncurkan program ini ya. Oke, kita coba dulu ya. Oke, ini sudah. Oke, kita bisa sama. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Legacy One ya adalah sebuah legacy mindset. Kita berpikir jauh. Bagaimana bisa mewariskan nilai kepada anak cucu kita ya. Sebagaimana yang saya mengawali setiap majelis saya tanya siapa yang mengenal sosok ini. Semua dari kita pasti mengenal sosok Pangeran Diponegoro. Ya, perjuangan beliau itu cuma 5 tahun saja, 1825 sampai 1830. Nama asli beliau bahkan tidak terkenal, cuma sebagai Pangeran Diponegoro pada Raden Mas Onto Wiryo namanya. Ya. Beliau kelahiran Yogyakarta di 11 November 1785. Ya. Bunda, beliau wafat itu dalam usia 69 tahun, tepatnya hari kemarin ya. Tapi ini tahunnya 1855, jadi sekitar 175 ya. 169 kalau nggak salah ya. Usia apa namanya setelah beliau meninggal dunia itu sudah 195 tahun. Nah, Bunda, mengapa kita masih mengingatnya? Padahal kita tidak hidup di zamannya, kita tidak pernah bertemu dengan beliau, tapi jasanya hidup lintas generasi. Usianya mungkin cuma 69 tahun, tapi usia ideologisnya, usia spiritualnya itu sampai ratusan tahun bahkan. Ya. Nah, kita di sini coba apa kita bisa lakukan dengan ini? Kita coba lebih dalam lagi, Bunda ya. Nah, inilah makna legacy yang sesungguhnya, Bunda. Legacy itu kalau dalam bahasa Indonesia adalah warisan. Ya. Legacy bukan sekedar harta. Legacy adalah nilai yang hidup setelah kita wafat. Ya, legacy bukan soal berapa banyak harta yang kita miliki, tapi apa yang tetap hidup setelah kita tiada. Itu. Apalagi tidak punya harta sama sekali. Apa yang bisa hidup? Ya, yang tetap bisa hidup dalam apa setelah kita tiada lagi. Ya, saya sudah dilupakan Bunda. Bunda, dalam surah Al-Kahfi ayat 46, karena ini adalah majelis ngaji bisnis kita, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal baqiyatus shalihatu khairu 'inda rabbika sawaban wa khairum amala." Sedangkan amal kebajikan yang abadi, pahalanya itu adalah lebih baik balasannya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Ini sangat tegas Allah menegaskan bahwa kebajikan abadi artinya apa? Legacy. Apa yang kita wariskan kepada anak cucu kita. Itu lebih baik balasannya. Orang-orang akan mengingat kita, orang-orang akan mendoakan kita, orang-orang akan apa namanya eh, mengenang jasa-jasa kita. Masalahnya bukan kurangnya rezeki yang kita miliki ya Bunda, tapi tidak ada ketenangan dalam harta yang kita miliki. Itu membuat akhirnya kita tidak memahami konsep bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengarahkan kita untuk bisa memiliki legacy. Ya. Bunda, inilah legacy one yang insya Allah pekan depan ya, mudah-mudahan sebelum saya berangkat umroh, kita akan soft launching dulu di Kota Padang ya. Dan syarat untuk ikut di program ini, ya syaratnya adalah pertama harus PGBO ya Bunda. Public Gold Business Owner. Yang sudah ikut Duta Emas kemarin, ya Alhamdulillah selamat saya mengatakan. Itu akan saya prioritaskan untuk mendapatkan undangan gratisnya ya. Bagi yang belum, maka ada dua pilihan. Hadirkan 10 orang lagi, ya. Kemudian untuk sementara ini kita backup dengan program berkelanjutan. Karena ya Bunda, kami dari sekian banyak PJ PJBO yang Mister Man miliki, kita akan memilih nanti ya 20 orang yang akan kita godok menjadi founder master dealer.
Tapi siapa di awal, tercepat di awal, maka itulah orang-orang yang kita sudah persiapkan ya. Dari kemarin kita sudah punya komitmen dengan para duta emas Indonesia yang menyontohkan zamannya lebih banyak, lebih awal. Itu yang kita dahulukan dulu. Kita bimbing, kita siapkan mereka untuk menjadi para founder master dealer berikutnya. Legacy One adalah tempat para pemimpin ditempah, bukan ditemukan. Sinilah dipersiapkan orang-orang yang dia punya mentality yang betul-betul bisa memberikan dampak yang luar biasa kepada lingkungannya, baik lingkungan terdekatnya ya, anak cucu, kemudian pasangan hidupnya, ataupun mungkin lingkungan tempat tinggalnya, bahkan lingkungan kampung halamannya, lebih luas lagi bahkan kampung negara kita ini. Ini yang kita coba hadirkan Bunda. Ya. Kita mungkin bukan seperti pahlawan di Diponegoro yang berjuang dengan ya mempertaruhkan nyawa dan sebagainya menghadapi para penjajah, tapi kita mempertaruhkan harga diri kita ya. Gitu. Nah, Legacy One ini akan terkoneksi dengan semua ekosistem bisnis yang dimiliki oleh Mahathir Umur Academy, dalam hal ini PT Multi Internet Foundry Utama dan PT Delta Ancak Indonesia. Terkoneksi semuanya. Ya, Bunda. Mau sampaikan kepada kita bahwa kalau kita bisa di usia kemasan ini menjalankan program ini dengan sesuai dengan aturan yang ada, sami nawatan, kita mau dengar, kita mau taat, kita mau melaksanakan, selama itu sesuai dengan syariat, maka laksanakan. Karena ini kesempatan terakhir kita untuk menjadi uh, orang tua ya, yang bisa mewariskan sesuatu yang dapat dikenang oleh cucu kita. Legacy One hadir adalah untuk mempersiapkan para pemimpin melalui tempaan yang begitu intens ya, yang sudah ikut Rio 40 hari, kita sudah melihat betapa dahsyatnya dampak yang dihasilkan secara spiritual pada kita semuanya. Nah, apalagi dengan Legacy One ini, baik secara spiritual juga secara ekonomi akan berdampak kepada Bunda. Dan insya Allah nanti kita akan bertanya lebih jauh lagi, kita akan bahas tentang lagi si One ini lebih jauh lagi Bunda ya. Nah, kita coba berkaca hari ini. Kita bekerja keras seumur hidup kita, ya. Namun apa yang benar-benar tersisa untuk anak cucu kita? Coba tanya Bunda. Hari ini apa yang bisa kita wariskan kepada anak cucu kita? Ya, ini pertanyaan yang harus kita jawab masing-masing dan tidak semua orang sama jawaban. Gunakan kacanya masing-masing. Coba kita berkaca. Ya. Apa yang kita wariskan? Apa yang sudah, masih tersisa yang benar-benar kita bisa hadirkan untuk anak cucu kita? Padahal kita sudah bekerja keras seumur hidup. Tadi pagi ya, ketika saya dari stasiun kereta menuju ke Public Gold, saya menggunakan mobil apa ya, ojek online, Grab waktu itu. Saya gunakan. Apa tadi Bu? Terjadi dialog singkat dengan saya dengan beliau. Karena saya lihat orangnya sudah di usia 65 tahun ya, mobil, tapi masih tegak orangnya. Pensiunan dari BCA, di mana beliau bagian administrasinya. Saya tanya kepada beliau, Bapak kan kerja di bank, keren. Ya, sudah berapa lama Bapak menjadi ini apa namanya driver ojek online? Ya tidak ada, sudah lama, tapi tidak karena tidak ada alternatif lain. Ya ini yang saya bisa lakukan. Gitu. Dia pun akhirnya bercerita bahwa dulu dia pergi pagi, pulang petang, ya, tapi penghasilan yang tidak ada yang tersisa. Ini pun mobil bukan mobil dia yang digunakan. Maka ya Bunda, kita pasti akan mengalami banyak tetangga kita, keluarga kita, teman-teman dekat kita, kolega kita yang nasibnya sama dengan driver ojek online ini. Beliau bingung mau ngapain, mau kemana. Ketika beliau sendiri bercerita kepada saya, ketika masih segar bugar dulu, ya, masih anak-anak masih kecil, beliau terkadang tidak mau bersama mereka. Beliau lebih banyak ya beraktivitas, bekerja dengan harapan ada yang bisa dia siapkan untuk anak cucunya. Tapi apa yang terjadi kemudian? Ketika beliau sudah
ya pensiun 65 tahun usianya, beliau sendiri mengakui terkadang kami itu di rumah merasa nggak dianggap. Kebayang. Sehingga muncul yang namanya post power syndrome, sebuah sindrom yang punya kebanggaan masa lalu yang harus dihormatin dan sekarang tidak lagi menghormatinya, besar anak dan pasangan hidup. Disuruh bikin kopi sendiri, dulu masih dibuatin kopi karena masih punya duit. Disuruh apalah seperti itu yang terjadi. Jadi ini kisah nyata. Nah, coba kita berkaca dalam diri kita, apakah kita mengalami kondisi itu, Bunda? Oke, warisan itu, coba dari jadi beban, ya. Kemudian sengketa nilai tidak diwariskan, nilai tidak diwariskan artinya apa? Dia punya uang, dia punya eh, warisannya, tapi tidak memiliki nilai, sehingga banyak keluarga pecah bukan karena miskin, itu, tapi karena warisan yang tidak bisa diwariskan, siap diwariskan, itu yang terjadi ini. Maka dari itu, mumpung Allah masih memberikan kita nafas untuk dihirup, untuk bisa beraktivitas, masih punya kekuatan, masih punya kesehatan, ayo kita gunakan mempersiapkan warisan itu. Nah, kita tahu bagaimana masalah uang kertas, nilainya terus tergerus inflasi, dan uang kertas itu tidak setia pada waktu. Ketika waktu bertambah, dia malah berkurang. Ya. Sebenarnya, ayah bunda, uang kertas itu tidak salah, tapi ia tidak setia pada waktu itu saja. Gitu. Maka dari itu, ayah bunda yang rahmatin Allah, ayo kita harus mulai cerdas melihat ini. Ia masih punya tabungan, ya uang kertas di bank, ya sudah mulai berpikir jangka panjang. Ya, kalau ada uang-uangnya yang uang-uang apa namanya dingin, ya masih bisa ditahan, ya nggak usah taruh di bank deposito kita, saya udah mulai gunakan instrumen emas yang liquid, dan insya Allah ya, eh, eh, kita lihat nanti apakah hari Senin atau promo ini ditutup, maka saya akan menghadirkan sebuah presentasi yang insya Allah ini akan membuka pikiran ayah bunda bagaimana melihat ke depan, berapapun nilai tabungan kita, ya, kalau kita bisa memanfaatkan potensi ini bisa akan memberikan kekuatan luar biasa. Ya, berkebun emas yang kita hadirkan ini pun juga akan bisa menambah, ya, eh, apa, pundi-pundi emas kita. Karena kalau kita tahu, bunda, emas disimpan di rumah, emas disimpan dimanapun jika tidak digerakkan, maka dia cuma menunggu masa naiknya nilai yang dimiliki. Itu pun juga sudah bagus. Tapi sebagai orang yang cerdas, kita harus, ya, memahami karakteristik bahwa emas itu bisa bertumbuh jika kita mengolahnya dengan baik dan bijaksana seperti itu. Mengapa emas? Ya, kita tiap hari instrumen bahas emas, ya. Selain saya sudah menjadi founder master dealer di Public Gold, otomatis saya menjadi eh, apa namanya ujung tombak dari promo atau dari program-program yang diadakan oleh Public Gold Indonesia. Ya, maka sebagai founder master dealer, saya harus mengedukasi jamaah, menyadarkan kembali, wabil khusus jamaah Market Umrah Academy, bahwa emas ini kita sudah tahu dari zaman Nabi, kerajaan sampai hari ini, ya, emas selalu menjadi penjaga nilai. Kendati pun dia diam, ya, tapi dia memiliki kekuatan yang dahsyat. Sekarang ini dua adidaya, ya, Amerika dengan China ini sekarang berlomba-lomba untuk menghadirkan emas sebanyak mungkin, menyimpan emas sebanyak mungkin. Ya, ini terjadi realita. Ya, ayo bunda rahmatin Allah, kita penting. Kenapa kita harus jadi orang yang kaya, kaya raya? Ni'mal malu salihu lirrajuli salih. Ini kata Rasulullah. Sebaik-baik harta adalah harta yang soleh di tangan orang yang soleh. Harta yang bersih, harta yang halal, halal dan thayyibah,
dan dikelola oleh orang-orang yang takut kepada Allah, orang-orang yang soleh. Hai Bunda, kita tahu bahwa sekarang semakin meningkatnya nilai menurunnya nilai mata uang kita, kemudian barang-barang menjadi naik. Ya, betapa yang kita alami sekarang ini, ya 10 juta yang kita pegang, yang kita miliki 5-10 tahun yang lalu, tidak sepadan lagi dengan nilai uang 10 juta yang ada sekarang ini kita pegang. Ya. Teman saya saja yang tahun 2013 itu ada pegang emas seberat 1,5 kilogram. Beliau belinya itu sekitar 500 ribu rupiah per, per gramnya. Kalau kita sekarang ini coba dihitung ya Bunda ya. dengan dengan 500 kali 1.500 berapa ya? Boleh ada yang bisa bantu supaya kita juga bisa nangkap yang kita bisa hadirkan. Jadi ya Bunda, dalam Allah, kita bisa lihat betapa besarnya nilainya. Sekarang kalau kita hitung per gramnya itu sudah 2.700.000 per hari. Kemarin sempat tembus 2.900.000. Ini ada penurunan nih. Ya, insya Allah kita coba lihat dulu di apa namanya di aplikasi kita ya, berapa tuh? Ada yang buka aplikasi dari Public Gold. Coba berapa jumlah programnya sekarang, ayo Bunda. Jadi ini luar biasa Bunda. Baik, kita lanjut. Legasi dimulai hari ini. Ya Bunda, 1 gram hari ini itu adalah pesan cinta untuk masa depan. Ingat, kita selalu punya alasan yang kuat untuk memiliki impian masa depan yang cerah. Pun sebaliknya kita punya alasan yang banyak untuk membatalkan semua apa yang kita impikan. Tinggal pilih ya Bunda. Karena Allah sudah menyampaikan anak indazalnya abdi. Aku itu bersama dengan prasangka hamba kepada aku. Ya. Jadi kalau kita berprasangka baik, punya harapan-harapan baik, impian-impian yang besar, ya, dan kita gantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bukan hal yang mustahil untuk dapat terwujud. Temukan alasannya untuk bisa meraih impian itu. Tapi kalau ayah bunda tidak mau dan masa bodoh ya gampang. Temukan aja alasannya untuk tidak mewujudkan. Tidak punya uang, tidak punya kerabat, si A sakit, si harus ngurus ini, urus cucu, banyak alasan. Kalau kita dengar kisahnya Mama Gol, ya, seorang nenek usia 65, sekarang 67 ya, 67, ya. Bagaimana beliau terpuruk secara ekonomi, tertipu dalam sebuah scam investasi. Beliau terpuruk-puruknya di Malaysia. Beliau menjadi apa namanya? Menjadi ikon seorang nenek yang bisa bangkit dari keterpurukan hidup ini dan melawan kerasnya dunia ini dengan pendekatan emas. Hai Bunda, alasan kita apa hari ini tidak membeli emas? Wah mahal, sekarang 27. Bunda, harga 5 apa berapa bulan berapa ya? Siapa yang bergabung di awal ya? Kayak TPNI, Bunda. Kemudian ada Abu Jubaida. Kalau misalkan beliau hari ini hadir. Nah, inilah awal yang Masya Allah ya. Program itu 2.300.000. Sekarang 2 juta, ada keuntungan 400. Bunda Ramadan Allah, maka harga emas hari ini adalah harga emas yang didambakan 5 tahun, 1 tahun aja dulu ke depan.
Harga emas 2013 adalah harga emas yang kita rindukan sekarang, kita dambakan. Maka coba kita pikirkan mata-mata muda. Legasi itu harus diawali hari sekarang. Kapan lagi? Ada jamaah saya yang nonton dari Bandung TV. Jadi kan ada dua ya. Totalnya ada 5 yang nonton itu. Satu keluarga 3 orang, satu orang beliau nonton. Suami beliau adalah pedagang bakso. Saya semangat karena beliau mau belajar dan ikut seminar kemarin. Nonton iklan di Bandung TV. Apa yang terjadi, Bunda? Beliau sudah berada di tempat yang tepat. Mudah-mudahan kita doain semangatnya bangkit. Karena kenapa? Ketika sudah pulang dari seminar, melempem kayak kerupuk sekarang. Saya ajak ikut majelis, selalu aja ada alasan dia. Alasannya, lah, urus inilah, urus itulah. Ya, saya pun tidak menghubungi beliau, saya cuma men-share link Zoom saja. Tapi banyak alasan. Dan saya punya kebiasaan bunda ketika orang itu tidak ikut di majelis, maka ya itu pilihan. Saya akan fokus kepada orang yang serius dengan masa depannya, serius dengan legasinya, mewariskan nilai-nilai kebaikan. Bagi yang tidak, nanti dulu, maka kita persilahkan, silakan nggak apa-apa, nanti dulu. Gitu, ya, Bunda. Ya. Nah, pahlawan keluarga kita mungkin bukan Pangeran Diponegoro, tapi di mata anak cucu kita adalah pahlawan mereka. Bunda, emas dari dulu, dari tahun ke tahun itu sudah menjadi warisan, punya nilai, dia tidak tergerus oleh zaman, dia tidak mengkhianati waktu, terus dia bertumbuh. Ya. Kendati pun alat tukar berubah-berubah dari pohon, kemudian batu, kemudian kertas, berubah terus. Tapi emas tetaplah emas, dia berkilau. Maka kenapa tidak kita mencoba ini, Bunda? Legasi diawali dari sekarang, gramasi terkecil yang ayah bunda itu akan menjadi nilai yang tak terhingga buat anak cucu kita nanti. Ya. Dan selanjutnya ada di tangan ayah bunda. Legasi tidak dimulai saat kita wafat. Dari hal itu, dari emas, dari kesadaran kita. Sadar sekarang ini. Ya. Coba tanyakan kepada diri kita masing-masing bunda. Ya. Sampai di sini saya mengucapkan terima kasih dan saya mengingatkan kembali bunda kita punya program kita yang tetap berlanjut ya sampai tanggal 20 nanti. Jadi saya berharap ayah bunda bisa memanfaatkan potensi ini, ya, potensi kita, di mana kita punya promo untuk para leader, ya. Belum tahu promonya, ini lah. Promo leader ambil satu paket. Jadi satu paket itu adalah paket dengan DP 15 juta ya, di mana 3 yang berbayar, satu orang yang berangkat gratis. Bayarnya pakai apa? Pakai emas. Bagaimana kalau nggak dikonversi dengan rupiah? Boleh, silahkan, karena masalah. Karena kita mau mengajarkan ayah bunda untuk sudah mulai bermesraan dengan emas, ya. Sudah memahami. Selama ini kita paham emas itu ya perhiasan saja. Kita tidak ada keinginan untuk bisa membeli, ya, setiap saat, ya. Ayo bunda, ini yang terjadi. Nah, alhamdulillah saya sudah bawa beberapa emas dari jamaah yang sudah pesan ya. Nah, salah satunya ini ada emas dengan gramasi 20 gram, ya, saya udah. Bayang nggak ini gramasi ya? Gram, ya. Nilainya kecil begini, tapi kalau harganya ya 28 jutaan. Ya, 27 lah sekarang ini. Karena lagi turun ya. Ya, kesempatan bunda untuk beli. Nah, ini bisa dimiliki dengan EPP. Easy payment. Kita harus bayar cash. Seperti berangkat kita, kita kan ada ya. Maaf, kita punya promo eh, 3 gratis satu. Ya, 3 gratis satu. Nah, saya lihat dulu. Nah, ini. Ups, kok nggak bisa? Ah.
Iya, ini promo kita yang berakhir nanti tanggal 20 ya. Ya, 3 gram, 13 gram emas per orang. Jadi ada 39 gram, ya, itu maka ada satu orang yang gratis. Bunda. Nah, kita ajarkan jamaah kita, DP aja dulu 5 juta, kemudian nanti kita mulai mengatur sampai menjelang keberangkatan kita. Ya, sampai bulan Agustus atau kita mau berangkat November, boleh silakan milih yang mana. Nah, itu Bunda. Nah, dengan adanya emas di tangan kita, ini kita bisa lakukan banyak hal. Nah, saya anjurkan yang punya 10 gram emas, nah, mulai manfaatkan ini, ikut ambil promo ini, ya, dengan cara apa? Digadekan di Pegadaian Syariah atau di BSI, boleh silakan Bunda. Nanti DP langsung. Kemudian nanti mulai jalankan programnya, potensi keuntungannya cukup besar ya, gitu. Nah, sedangkan kalau kita mau ambil eh, apa namanya promo, ya promo ini, ambil satu paket, maka ada keuntungan tambahan yang kita dapatkan, gitu. Kalau ambil yang 2 paket, ya itu ini bisa, ini kelihatan ya. Oke, oh, udah bisa. Oke. Oke, Bunda, ini saya ada kendala di. Oke, ini promo leader kita. Ambil satu paket, free pendaftaran 1,5 juta. Ya, ambil 5 paket, ada cashback. Tadi saya telepon, ada ya Ustadz Iwan, mudah-mudahan hari ini hadir beliau ya. Ustadz Iwan, saya tanya, bagaimana dengan kalau ada Pak Lurah, ya. Pak Lurah ini pengen ambil promo paket satu, ya ada satu paket dia ambilnya. Bagaimana tiga, saya gratisnya Ustadz, boleh nggak? Boleh. Tapi pertanyaannya adalah Ustadznya, saya dapat apa Mister? Maka dapatnya gampang, ya. Pak Lurahnya itu suruh mendaftar 1,5 juta. Karena beliau sudah punya warga 3 orang, udah berangkat kan. Kalau dirupiahkan 35,5 juta, 36,5 juta, maaf. 36,5 juta. Nah, boleh. Tiga yang bayar, satu orang yang berangkat. Maka Ustaz dapatkan 1,5 juta, lumayan. Alhamdulillah. Bagaimana kalau ambil 5 paket? Ini lebih keren lagi. Dengan modal 75 juta, ya, ada 5 paket. Cashbacknya adalah 1.000 real. Ditambah dengan 1 gram emas, ditambah dengan 5 orang yang berangkat umrohnya gratis. Ambil 5 paket, dapat 5 gratis. Bagaimana dengan 10 paket? Wah, lebih keren lagi, Bunda. Dapatnya 2.000 real. Ditambah dengan 3 gram emas, ditambah lagi dengan kurma 10 kilogram. Ya. Yang jelas 10 orang, 10 paket ada 10 orang yang berangkat umrohnya gratis. Maka ini coba kita maksimalkan. Begitu ya. Baik ya Bunda, kita buka tanya jawab. Silakan bagi yang mau bertanya di malam ini, kita santai saja ya belajarnya. Insya Allah nanti di majelis Kemulel kita lebih dalam lagi membahas tentang pendekatan spiritual, bagaimana kita bisa meraih potensi terbaik kita untuk bisa menjalankan program-program yang dihadirkan di Market Umroh Academy. Silakan Bunda yang mau bertanya. Oke, kalau yang sudah paham boleh ketik angka 1. Kalau belum paham boleh angka 3 ya. Supaya saya tahu ada nggak yang paham. Kalau sudah paham angka 1. Yang hari ini hadir kan para jamaah yang sudah, oh, playlist nih 1S, 1,5. Wah, ini kalau 1S berarti antara paham dan tidak paham Bunda ya. Kayak nggak apa-apa. Yang lainnya, nah, kalau nggak mengetik, oke sudah paham. Alhamdulillah Bunda. Oh, kalau Bunda Alhamdulillah sudah closing ya. Beliau ambil 5 paket. Siapkan lagi Bunda, 5 paket lagi Bunda. Jadi 10 paket, lumayan. Ini promo bagus kalau saya lihat. Ya, oke.
Bunda Farida belum paham. Oke, baik. Saya pelan-pelan jelaskan sedikit. Ini Bunda Farida kan kalau nggak salah di daerah, eh, lupa lagi tempatnya Bunda Farida karena baru muncul lagi ya. Nyebrang Pak Laut, apa daerah mana Bunda Farida? Mentawai, Masya Allah ya, Mentawai. Ingat-ingat. Baik, Bunda. Baik, Bunda. Jadi ini kita punya promo ya. Saya hadirkan dulu promonya ya, Bunda ya, supaya kita bisa lihat. Kita punya promo 3 gratis 1. 3 orang bayar umroh itu gratis satu. Nah ini. Jadi 3 orang yang bayar, 4 orang yang berangkat. Di mana harga paket itu dengan 13 gram emas per orangnya. Bunda. Ya, kalau dirupiahkan sekitar 36.500.000 ya. 3 yang bayar emas, ya. Kemudian 1 orang yang berangkat gratis. Ini sebenarnya paket untuk keluarga, udah ya, paket keluarga. Jadi ayah ibu dengan 2 orang anak ya bisa berangkat ya. Jadi ada 4 orang yang bisa berangkat. Seperti itu. Budaya mohon diperpanjang budaya, mudah-mudahan budaya kita belum tahu karena promo seperti ini durasinya sangat pendek gitu. Nah, jadi Bunda Farida, kita sebagai leader itu bisa mendapatkan ini. Nih, kalau kita ambil satu paket, Bunda punya 15 juta, DP aja dulu. DP dulu. Tidak perlu mendaftar lagi karena ini sudah free. Bagaimana kalau ada orang lain yang seperti kasusnya Ustadz Iwan tadi, dia adalah Pak Lurah, terus ada jamaah apa warganya 3 orang yang mau berangkat umroh dengan bayar ini, maka Pak Lurahnya gratis. Sedang Ustadz Iwannya dapat apa? Dapat 1.500.000. Dengan cara apa Pak Lurah kalau mau dapatkan promo ini gratis, berangkat umrohnya gratis, maka bayar dulu ikut promo ini, gitu ya. Terus ambil 5 paket dengan modal 75 juta. Durasi untuk pelunasannya itu masih panjang Bunda, sampai 7 bulan, ya. Dimana kita ajarkan jamaah kita, calon jamaah kita ini untuk menabung emas, ya, dengan atau mungkin membeli emas dengan cara mengangsurnya. EPP namanya Easy Payment Plan. Ya, 6 bulan atau sampai 10 bulan, 6 kali atau sampai 10 kali. Tidak harus menunggu 10 bulan, boleh dipercepat pembayarannya, tidak kena penalti, tidak kena denda. Ya, karena ini adalah konsepnya anti riba ya Bunda ya. Nah, bagaimana kalau ambil 10 paket? Punya modal 150 juta. Wah, ini lebih keren lagi. Dapat 10 umrohnya gratis, plus ditambah dengan cashback, uang cashback itu 2.000 real, ditambah lagi dapatkan 3 gram emas, ditambah dengan kurma 10 kilogram. Ingat Bunda, kalau ada promo yang dihadirkan oleh Marketing Broker ini, ya, kalau kendati pun dia diperpanjang nanti atau berakhir promo ini, maka selesai. Ingat ya, promo di mana dulu para guru ngaji, ya, kemudian kita buat promo juga dulu para nenek mama, nah, itu banyak yang mengambilnya dan alhamdulillah bisa menang. Nah, sekarang ini ambil paket ini Bunda dan kami di marketing kami tidak akan merugikan Bunda ya selama paket itu benar ya ambilnya dan paham dulu ilmunya ya paham dulu. Kalau nggak laku bagaimana? Ya kembali ke harga normal nanti. Jadi uangnya Bunda itu bisa dijadikan dikonversi untuk dijual kepada orang lain, tapi sudah ada untung di situ. Ya, demikian Bunda Farida bisa dipahami ya. Nah, mudah-mudahan Bunda Farida dan semua jamaah ini bisa memahami. Ya, baik. Ada yang mau bertanya langsung? Silakan. Kita buka audionya. Atau Bunda Farida mau langsung bertanya di sisi mana yang belum paham lagi? Oke, ini ada pertanyaan ya dari admin kita yang ada di Bandung, dinakodai oleh Mas Wahyu di Kota Bandung. Ada pertanyaan, promo ini apakah berlaku di Bandung atau daerah lain? Seluruh Indonesia, Mas, berlakunya. Ya. Yang menarik adalah yang Makassar, karena biaya tiket pesawatnya itu kan lebih mahal. Ya. Tapi ini kita samakan saja selama ini promo berlaku. Tapi nanti ada harga normal tentunya udah berbeda antara Makassar, ya, Indonesia bagian timur, Jawa dengan Sumatera pasti berbeda gitu. Tapi untuk promo ini berlaku seluruh Indonesia gitu. Demikian Mas. Ya, kalau ada pertanyaan. Baik, silakan Bunda. Nah, saya mau tanya nih. Wah, oke, ini ada pertanyaan. Suara putus-putus.
Oke, boleh angka 5 bagi yang mendengarkan suara dengan jelas. Bunda Andriani mendapatkan suara saya putus-putus. Bagi yang mendengarkan suara saya dengan jelas, boleh tik angka 5. Nah, Bunda Andriani berarti ada masalah dengan handphone Bunda. Mungkin sinyalnya ya, Bunda boleh bergeser sedikit dari tempat yang aman, karena yang lainnya mendengarkan dengan jelas. Alhamdulillah. Oke, Hai Bunda. Nah, ini saya mau sampaikan kepada Bunda ya, bahwa program kita dengan emas ini adalah awalan. Ini di awal tahun 2026 promo ini berlaku. Ya, dalam rangka apa? Tentu ada maksudnya. Melatih ayah dan bunda sudah mulai menggunakan emas untuk program-program yang lebih besar, termasuk program haji. Gitu. Bunda, ingat ya, beberapa bulan yang lalu saya menyampaikan, kalau emas ini benar kita kelolanya, Bunda, masing-masing ya, karena saya punya target itu, jamaah kita ini minimal ada 100 gram setelah 1 tahun bergabung di program Public Gold, ada 100 gram simpanan emasnya. Ini kalau dikumpulkan, Bunda, jamaah maksud umroh akademi, let's say kita punya 100 saja, 100 orang, 100 kali 100, berapa tuh? Boleh diketik supaya nggak ngantuk ya. Sebentar lagi kita berakhir ya. Ada 1.000. Ya, jadi kalau kita target 100 gram kita simpan, Bunda, kemudian kita nanti berangkat haji dengan instrumen emas ini dahsyat. Kalau yang mau 2 tahun, bahkan 5 tahun ke depan mau berangkat hajinya haji plus, ya haji percepatan, maka instrumennya emas. Nah, kita lebih besar lagi, Bunda. Setelah itu punya punya hotel di Mekah. Ya, ini berapa banyak tawaran ke saya, mau nggak sewa hotel nih selama setahun, selama 6 tahun, keuntungannya ambil gitu. Nah, ini saya butuh jamaah untuk bisa mengelola ini. Kita punya emas masing-masing. Wah, ini. Jadi kalau ada 1.000, berarti 1 kilo ya. Apa, 10.000 ya. Berarti ada 10 kilo. 10 kilogram emas. Ya, kita bisa kelola dan itu bisa punya eh, hotel di Mekah. Nah, ini kita mulai dari yang kecil dulu, Bunda. Reklamasi yang kecil dulu. Ya, gitu. Baik, Bunda. Apakah ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, saya mau mendengarkan dulu nih testimoni dari jamaah kita yang hari ini hadir di majelis ini ya. Ini yang oke, karena supaya motivasi buat jamaah yang sudah jadi PJBO, boleh angka 1 ya, Public Gold Business Owner yang PJBO, yang sudah ada 10 gram dan sudah ikut Duta Emas juga, mungkin yang ambil apa namanya, 10 orang minimal sudah merekomendasikan. Bunda Armiati, Masya Allah ya, sudah jadi PJBO. Oke, yang lainnya yang sudah punya ambil 10 gram, ya, DPNI juga ya sudah. Bunda Wisneli juga sudah, ya sudah. Boleh angka 1 Bunda, diketik angka 1 yang sudah jadi PJBO, diketik angka 1. Ya. Pemarwan juga apa sudah jadi PJBO? Pemarwan? Oh sudah ya, Alhamdulillah. Bunda Arnisam juga sudah jadi PJBO. Baik, nih kita dengarkan dari Bunda Arnisam dulu lah. Apa, bagaimana Bunda bisa apa menjadi PJBO nih, Public Gold Business Owner. Silakan dibuka audionya Bunda. Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hmm. Saya menjadi PJBO sebetulnya tidak ada uang juga, tapi karena bisa dicicil, maka eh, jadilah PJBO dengan dicicil 10 kali, begitu, Mister. Iya, seperti itu memudahkan ya Bunda ya. Iya, insya Allah. Oke.
Baik, jadi Bunda sudah berhak nanti dapatkan undangan dari saya pekan depan. Saya akan gelar soft launching untuk Legacy One. Ya, siap-siap. Bunda ikut menjadi founder Master Dealer berikutnya. Yes. Oke, Bunda. Kita berikan reaction hati dulu ya buat Bunda Arnisam. Ya. Kemudian Bunda Ratna ada ya? Sini, boleh dibuka audionya Bunda Ratna? Bunda. Nah, ini di next PGBO founder Master Dealer kita nih. Ini digadang-gadang untuk bisa the next karena ayah bunda eh, yang pertama menjadi duta emas Indonesia menyetor jamaah terbanyak itu adalah Bunda Ratnawati ya, semangat. Dan udah isol ya, beliau masya Allah tabarakallah semangat sekali. Dan insya Allah kita mendengarkan sama-sama ya eh, bagaimana beliau meraih PJBO dan apa motivasinya menjadi PJBO. Silahkan Bunda Ratnawati. Terima kasih, Mister. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya yang PJBO itu Pak Isol, jadi Ratna cuma menjalankan dan didukung juga sama Pak Isol untuk meraih PJBO itu. Mungkin di apa dari keluarga dulu ya, Mister. Ya. Anak, saudara, saudara dekat, saudara jauh, teman dekat. Nah, sekarang mungkin untuk teman yang jauh-jauh lagi atau teman baru berteman, nah, itu yang akan diajak lagi. Insya Allah kemarin saya mendapatkan jemaah 51 ya, Mister, yang disetor sama Mister. Mudah-mudahan berkah dan bisa untuk FD selanjutnya. Sekarang sedang dikejar teman-teman teman-teman lama didekatkan lagi gitu. Masya Allah, baik. Ya, jadi berikutnya jangan lagi bilang yang jadi PJB itu Pak Iso. Enggak, satu paket, Bunda. Bunda juga itu jadi PJBO. Apa mau Pak Iso nanti jadi PJB, Bunda nggak diajak. Bunda itu adalah PJBO juga. Gitu ya. Nah, jadi founder master dealer itu nanti Bunda juga jadi founder master dealernya ya. Jadi tidak ada dikotomi, tidak ada pembeda antara suami dan istri. Ketika suaminya menjadi PJBO, otomatis istrinya menjadi PJBO. Ketika seorang istri menjadi founder master dealer, otomatis. Dan udah banyak contoh di Malaysia, ya Bunda. Ada seorang suami, kayak Mahaguru Syukur. Ya, beliau yang menjadi PJBO, istrinya ikut dan kemana-mana ikut. Ya. Nah, sedangkan ada juga siapa yang namanya yang di Malaysia yang ibu-ibu yang jalankan suaminya cuma ikut dan akhirnya bersama-sama semua gitu ya. Masya Allah tabarakallah. Kita berikan senang hati lagi ya buat Bunda Ratnawati, luar biasa. Beliau sudah 50 orang ya di store-nya. Wah, ini berarti orang pertama yang akan mendapatkan tiket awal untuk dibimbing, dibina menjadi founder master dealer. Dan ada yang kedua ya, Teh Penny. Kita dengar dulu nih dari kita ini, Masya Allah. Ini boleh Teh dibuka audionya berbagi semangat dengan jamaah kita ini. Ya, bagaimana Ete mengawali menjadi PJBO sekarang ini sudah menyetor berapa kemarin jamaahnya? Ya, boleh silakan Teh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi PJBO sebenarnya semula saya belum berani gitu, Mister, soalnya belum nampak, belum tahu caranya. Alhamdulillah setelah dikasih tahu oleh Bu Eli sama Mister, saya coba. Ada tabungan saya di BSI emas, saya pindahkan langsung ke PJBO Public Gold dengan cara mengansur, Mister. Mantap. Kemudian seluruh keluarga, anak-anak dan apa tuh disuruh yang 300 untuk nyumbang baru 33, Mister. Untuk baru ya. 33 baru, Mister. Berarti
masuk kategori orang kedua yang akan siap-siap dipersiapkan untuk menjadi founder master dealer. Yes. Amin, insya Allah, Oke. Mister. Teh, ada nggak pesan buat jamaah kita yang hari ini hadir? Ya, mungkin ada yang masih ragu, ada yang masih bingung. Oke, boleh silakan Teh. Ya pesannya gitu, pokoknya kita berani, Mister. Dicoba gitu. Nah, jangan takut, tidak akan berhasil. Insya Allah lama-lama kita berhasil. Walaupun dengan nabung kita 10.000, 25.000, kita tabung aja dulu di koperasi kita. Kemudian setelah 300 baru kita ansur apanya, Mister. Nabung Itu emasnya aja, ya. menabung emasnya. Pokoknya kita jangan sampai, oh, tidak bisa nanti gimana, tidak bisa. Insya Allah, Ya. Bismillah, Mister. Insya Allah bisa. Masya Allah. Amin. Baik, amin ya Rabbal Alamin. Kita berikan reaction nanti ya buat Teh Terima kasih. Penny Assalamualaikum yang ya terima kasih. warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Teh. Baik Bunda, terakhir ya saya mau sampaikan kepada Bunda, nih coba yang betul-betul serius mau jalankan ini mumpung awal tahun Bunda. Coba kita lihat di rumah kita, emas perhiasan kita ada berapa banyak ya. Emas perhiasan kita ini saya mau ajarkan nih untuk menjadi orang kaya. Siap menjadi kaya nggak? Yang siap katakan tulis angka 2 ya. Yang siap menjadi orang kaya ketik angka 2. Ini Bunda ilmunya nih yang terakhir saya sampaikan. Ini saya baru dibisikkan oleh Kak Susi. Ya, baru saya sadar orang-orang kayanya Malaysia yang dari public gold itu tidak ada tuh. Coba yang ikut makan malam dengan apa Cik Jun, ya istri Mahaguru. Sederhana sekali. Ya, itu padahal beli itu per bulan sudah 500 juta. Nah, ini rahasia yang dibisikkan Kak Susi. Mister Main. Kalau Mister Main arahkan jamaahnya, ya kan orang Minang itu terkenal lah. Kalau barale acara, wow, demo emas ya, pameran emas. Selain merusak hati kita karena bisa jadi ria, ya. Yang kedua adalah tidak memberikan dampak secara ekonomi, cuma pengakuan saja. Maka, Bunda, ini ilmu dari Kak Susi luar biasa saya dapatkan. Emas perhiasan itu secukupnya saja untuk kita gunakan. Tapi yang ada maka digunakan untuk diinvestasikan ke public gold. Kita harus memiliki apa namanya dana investasi itu. Dan gimana caranya? Ya, jual Bunda. Seperti yang dilakukan Bunda Eli Rosepa ke Malaysia kemarin dijual tuh emas padangnya tuh. Kemudian dirubah lagi ya untuk membuktikan. Nah, berikutnya Bunda mulai itu simpan dalam bentuk emas fisik. Di mana emas fisik yang 24 karat itu liquid ya. Seperti yang sekarang ini ada 10 gram ya. 10 gram ini liquid dan tinggal menunggu waktu harganya naik. Terus bagi Bunda yang mau, saya nggak mau nunggu lama, misalnya boleh nggak emas 10 gram ini bertambah? Boleh, ikut aja dengan berkebun emas. Mudah. Ada sekarang dua orang ya jamaah kita yang ikut berkebun emas. Ya, dua orang jamaah kita berkebun emas. Ini sudah masuk hari keberapa ya? Insya Allah kita lihat nanti bagaimana perkembangan emasnya dari berkebun emas ini. Jadi Bunda dirahmatin Allah, bagi yang punya perhiasan di rumah sudah mulai cerdas untuk mengalihkan kepada tabungan emas fisik dalam bentuk logam mulia, bukan perhiasan lagi. Ya, oke, boleh ketik angka 10 dong bagi yang punya emas perhiasan. Itu angka nih 10 ya, emas perhiasan. Wah, udah otomatis, Insya Allah. Ini kalau mau seperti Kak apa Cik Jun, Bunda Serdawati harus cerdas Bunda. Ya, nah, yang mau siap berangkat nanti haji, nah dari sekarang dari kecil dulu latihan Bunda. Hajinya itu kalau 2 tahun dan ke 5 tahun ya nanti kita lihat kalau sudah punya 100 gram emas atau minimal dengan 2 gram emas dulu kita punya mulai tabung, mulai ikutkan di program berkebun emas, kemudian Bunda nanti lihat perkembangannya 2 tahun kemudian, gitu ya. Oh cuma 3 orang ya? Cuma 2 orang yang punya perhiasan. Oh, berarti saya salah menginformasikan. Yang lainnya punya apa? Emas logam mulia ya. Oh, ya. Gitu. Jadi Bunda ini rahasianya. Jadi yang punya emas perhiasan udah mulai ya
Kalau dijualnya di toko-toko yang lain tuh pilih harga yang terbaik, ya. Kemudian belikan nanti emas di pabrik gold, di mana harga, kalau saya melihatnya dari banyak penawaran harga emas di luar sana, ya pabrik gold yang harganya bagus, ya Bunda. Kemudian cashbacknya juga, buybacknya juga, ya buybacknya juga sangat bagus. Dan menariknya, kita beli, kita jual, eh, dapat komisi, ada cashback kita dapatkan seumur hidup. Bagi yang sudah PJBO tadi, gitu. Ya, PJBO berapa? Cuma 10 gram emas diawali, baik itu kita bayar cash ataupun diangsur. Kalau istilah cicil itu kan ada penambahan nilai, ini nggak ada sama sekali. Harga hari ini dikunci. Nah, kita lihat ya. Let's say misalkan harga hari ini adalah berapa nih? Saya perlihatkan Bunda ya supaya paham harga. Jadi buka di websitenya sendiri, Pabrik Gold eh, Indonesia. Websitenya itu adalah, taruh kita lihat ini, publicgold.co.id ya, boleh dibuka. Nah, ini kita bisa lihat harga emas ini 2.723 per gramnya sekarang. Kalau 10 gram 2,7 gitu ya. 5 gram 13 juta seperti itu. Demikian Bunda dan Ayanda, mungkin ini saya dulu ya, saya sampai kita hadirkan, mudah-mudahan bisa memberikan motivasi buat kita semuanya. Kalau udah nggak ada lagi pertanyaan, maka kita cukupkan sampai di sini saja. Insya Allah nanti kita akan bertemu. Atau mungkin ada mau bertanya nih lagi, sebelum tutup, cukup ya. Misal nanti di jam 3 dini hari kita kumpul lagi di Majelis Qiyamul lebih banyak karena Indonesia bagian timur ini akan hadir ya. Kalau jam-jam segini sudah jam menjelang jam 12 ya di Nabire, ya di Makassar juga demikian. Baik ya Bunda, mungkin cukup sekian dulu. Mari kita tutup majelis kita ini dengan istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illallah. Astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illallah. Astagfirullahaladzim, la ilaha. Baik ya Bunda, kita sempurnakan majelis kita ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كان شريكا لك لبيك اللهم لبيك لبيك كان شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك